Anggota DPR RI Ahmad Saiku terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS 2020 hingga 2025 menggantikan Muhammad Sohibul Iman. Proses pemilihan pengurus PKS masa bakti 2020 hingga 2025 itu berlangsung pada sidang musyawarah Majelis Syuro PKS di Bandung. Ahmad Saiku merupakan mantan santri Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Pria kelahiran Cirebon 23 Januari 1965 ini juga lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Pernah menjadi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Pusat 1989. Tahun 2004 hingga 2009 Ahmad Saiku menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi. Kemudian periode 2009 hingga 2013 menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Lalu pernah menjabat sebagai Ketua DPW PKS Jawa Barat pada periode 2015 hingga 2018. Saiku juga pernah mendapat amanat menjadi Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013 hingga 2018. Kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 di Komisi 5 DPR RI membidangi infrastruktur dan perhubungan. Saiku aktif mengikuti organisasi ketika mengenyam pendidikan sekolah, diantaranya Pramuka SD Leha Mabang 2, OSIS SMPN Sindang Laut, OSIS SMAN Sindang Laut, dan Senat Mahasiswa STAN. Di Pilkada Jawa Barat tahun 2018, Ahmad Saiku mendampingi Maijen Purnawirawan Sudrajat yang diusung PKS dan Partai Gerindra. Saiku juga pernah sempat diusulkan menjadi bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Salahuddin Uno untuk mendampingi Anies Baswedan. Namun dua nama calon yang diusulkan PKS dan Partai Gerindra saat itu, Saiku dan Agung Yulianto, ditolak DPRD DKI Jakarta. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Meet the VVIP bersama saya Gesmi Sitanggang. Dan pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS, yaitu Bapak Ahmad Saiku. Assalamualaikum Pak Ahmad Saiku, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Mbak. Pak Saiku, dalam Munas kelima yang digelar di Bandung beberapa waktu lalu, PKS menargetkan perolehan suara sebanyak 15% pada pemilu 2024. Nah, apa sih Pak yang mendasari PKS menetapkan angka 15% ini? Jadi beberapa hal yang mendasari, pertama adalah kita melihat dari perolehan suara di pemilu 2019, kemudian juga yang kedua dari rilis-rilis beberapa lembaga survei juga ya, ada Litbang Kompas, LSI, Foxpol, Indobarometer. Ini memberikan penempatan pada PKS suara yang lebih signifikan daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Biasanya kita berada di kisaran antara 1-3% ya, tapi kemarin kita ada pada 5-8%. Nah, dengan pengalaman yang lalu dan kemudian kami juga melakukan survei. Nah, survei yang kami lakukan itu pada angka yang justru mendekati 15, ya 14,8%. Nah, maka dengan angka itulah kita canangkan bahwa perolehan suara di 2024 insya Allah kita akan bisa mencapai pada angka 15%. Nah, jadi ini dasar pertimbangan yang dilakukan oleh PKS dalam upaya untuk pemilu 2024. Kita juga bersyukur di 2019 ya, itu biasanya kisaran suara ini PKS itu antara 3 kali pemilu antara 7-8 juta suara. Nah, tapi dalam pemilu 2019 yang lalu, alhamdulillah Allah memberikan lompatan suara pada PKS sebanyak totalnya 11,5 juta suara. Artinya mampu menerobos pada angka 2 digit. Jadi ini yang kemudian membuat kita lebih bersemangat untuk pemilu 2024. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mencapai angka minimal 15%. Itu barangkali yang mendasari perencanaan di Munas yang lalu. Iya.
Lalu untuk dapat mendongkrak dari perolehan suara partai yang tadi Bapak katakan bahwa ini PKS cukup optimis untuk target 15% tersebut ya Pak Saiku. Iya. Nah, untuk mendongkrak perolehan suara itu, lalu strategi apa yang akan dilakukan PKS? Ya, tentu strateginya kita akan lakukan pendekatan pada berbagai segmentasi masyarakat pemilih ya. Dan nampaknya di 2024 ada beberapa perkembangan kalau kita melihat dari data BPS, ternyata para pemilih kita itu mulai pada ada yang sebagian besarnya, mayoritas bahkan 53% itu pemilih milenial dan generasi Z. Nah, oleh karena itu ke depan mungkin ini harus menjadi segmentasi yang menjadi perhatian kami. Itulah sebabnya dalam kepengurusan sekarang, alhamdulillah PKS mendapat support, mendapat dukungan, bahkan mau berkecimpung secara langsung sebagai Ketua DPP bidang kepemudaan, yaitu Dr. Gamal Albin Said. Saya kira ini menjadi satu tumpuan harapan ya. Bagaimana kegiatan ke depan memang akan mengacu pada anak-anak muda yang memang harus menjadi concern perhatian kita semua, termasuk di PKS. Sejauh ini tadi Pak Saiku mengatakan bahwa sekarang targetnya itu adalah kebanyakan milenial, karena kita tahu bahwa penduduk di Indonesia juga mayoritas didominasi oleh milenial. Nah, sejauh ini sudah apa yang dilakukan oleh PKS dalam bentuk konkretnya sendiri, langkah-langkah yang dilakukan untuk menarik hati para milenial ini, Pak? Ya, beberapa hal setelah kemudian dilantik sebagai pengurus ya, Dr. Gamal Albin Said misalnya melakukan terobosan membuat program misalnya WIB itu wujudkan ide bersama PKS ya. Nah, ini menjadi terobosan, ternyata dari situ banyak ide-ide gagasan-gagasan anak-anak muda yang kemudian bergabung dan memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Selama ini tidak ada tempat penampungannya ya. Dan kemudian berikutnya juga contoh yang dilakukan adalah bagaimana membuat satu kegiatan ya, konten kreatif, ini konten kreatif akademi ya. Ternyata cukup antusias tuh anak-anak muda membludak pesertanya. Jadi ini satu contoh betapa memang kehausan anak-anak muda dalam mewujudkan kreasi mereka. Ini memang perlu ada penyaluran. Nah, kanalisasi inilah yang memang kita akan coba usahakan bisa bersama-sama dengan kami di PKS. Konten kreatif akademi apa yang dimaksud tadi oleh Pak Saiku yang sudah dilakukan oleh PKS untuk menarik hati para milenial, Pak? Ya, tergantung potensi dari anak mudanya ya. Tadi misalnya ada mereka yang suka hobi di fotografer atau dia membuat konten-konten video atau kreativitas yang lainnya. Ini masih banyak ya ide-ide yang memang diwujudkan oleh anak-anak milenial itu. Nah, ini yang kita tangkap bahwa dengan bersama-sama PKS, insya Allah kita juga mengusahakan agar supaya ide-ide gagasan-gagasan besar dan konten-konten kreatif yang mereka buat itu betul-betul bisa tersalurkan bersama.